Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Yutiasita Pitaloka dengan nomor absen 27 dari kelas 12 Administrasi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Timun Mas. Dikisahkan, hiduplah seorang janda tua yang bernama Sarni. Ia hidup sebatang kara tanpa ditemani satu orang pun. Suatu hari, Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat kelaparan. Ia menginginkan anak kecil untuk disantapnya. Sarni pun menjelaskan bahwa ia hidup sebatang kara tanpa ditemani satu orang pun. Raksasa pun memberi Sarni biji-bijian mentimun untuk dia tanam. Raksasa pun menjelaskan, 2 minggu kemudian Sarni akan mendapatkan anak dari mentimun tersebut. Kelak akan raksasa ambil pada saat anak itu berumur 6 tahun. Sesampainya di rumah, Sarni langsung menanam biji-bijian yang diberikan oleh raksasa tersebut. Dan benar, 2 minggu kemudian Sarni mendapatkan mentimun yang sangat besar dan ia pun langsung membuka mentimun tersebut dan ia terkejut. Ternyata benar yang dikatakan oleh raksasa, ia mendapatkan seorang anak kecil yang sangat cantik diberi nama Timun Mas. Suatu ketika, raksasa pun menagih janjinya untuk mengambil Timun Mas dari Sarni. Sarni pun menjelaskan, semakin dewasa semakin enak dagingnya. Sang raksasa pun menyetujui perkataan Sarni tersebut. Beberapa hari kemudian, Sarni bermimpi. Timun Mas diminta untuk menemui petapa di gunung. Keesokan harinya, Sarni pun meminta Timun Mas untuk menemui petapa tersebut di gunung. Setelah Timun Mas mencari petapa tersebut di mana-mana, akhirnya Timun Mas bertemu dengan petapa tersebut dan menjelaskan segalanya. Timun Mas mendapatkan 4 kantong yang berisi biji-bijian mentimun, jarum, garam, serta terasi. Cara pemakaiannya pun dijelaskan oleh petapa. Petapa menjelaskan, jikalau Timun Emas dikejar-kejar oleh raksasa, lemparlah satu persatu kantong yang telah ia berikan. Timun Mas pun mengangguk dan berpamitan kepada petapa untuk menemui Sarni di rumah. Keesokan harinya, raksasa pun kembali lagi untuk meminta janjinya. Sarni sangat sayang kepada anaknya. Ia tidak ingin kehilangan anaknya. Ia pun menawarkan diri untuk dimakan oleh raksasa tersebut. Tapi raksasa tidak mau dan ia marah. Timun Mas pun keluar dari rumah dan menantang raksasa karena ia merasa tidak adil Sarni diperlakukan seperti itu. Kantong pertama pun langsung dilempar oleh Timun Mas yang berisikan biji-bijian mentimun dan tumbuhlah tumbuhan timun yang mengeliliti tubuh si raksasa tersebut. Dengan mudah, raksasa tersebut terlepas dari tumbuh-tumbuhan timun dan langsung mengejar Timun Mas. Kantong kedua pun dilempar oleh Timun Mas yang berisikan jarum dan menumbuhkan beberapa bambu yang sangat runcing. Raksasa pun berhasil melewati bambu-bambu yang runcing tersebut, tetapi dengan kaki yang berdarah-darah. Kantong ketiga pun dilempar oleh Timun Mas yang berisikan garam dan membuat lautan yang sangat luas. Raksasa pun dengan mudah melewati lautan tersebut dan langsung mengejar Timun Mas kembali. Kantong keempat atau kantong terakhir pun dilempar oleh Timun Mas yang berisikan terasi, membuat lautan lumpur yang mendidih. Sang raksasa pun masuk ke dalam lumpur yang mendidih tersebut dan kemudian meninggal. Sekian, setelah kejadian semua itu terjadi, Timun Mas dan Sarni hidup dengan bahagia. Sekian cerita yang dapat saya jelaskan tentang Timun Mas. Jikalau
ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.